berada di Syam, di Makkah, dan mereka menemukannya bahwa dia berada di tangan Muhammad. Maka kemudian kedua orang ayahnya dan pamannya datang dengan membawa biaya untuk menebus anaknya. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan pilihan kepada Zaid bin Harithah. Kata Rasulullah kepada orang tuanya, bagaimana kalau saya serahkan pilihan kepada Zaid bin Harithah? Mereka pun menjawab, Ansar, engkau benar. Dengan harapan tidak akan mungkin seorang anak lebih memilih budak daripada orang tuanya. Tidak akan mungkin seorang anak lebih memilih status sebagai budak daripada memilih orang tua. Jelas dia akan memilih orang tua dan memilih keluarga. Maka mereka pun senang ketika Rasulullah memberikan pilihan. Bagaimana kalau pilihan saya serahkan kepada Zaid bin Harithah? Kalian tidak perlu membayar tebusan kalau dia pilih kalian. Tapi yang penting saya kasih pilihan, apakah dia memilih kalian atau memilih saya. Kalau dia memilih kalian, gak usah tebus, ambil. Dengan senang kedua orang tuanya menyetujui saran Rasulullah. Kemudian Zaid bin Harithah keluar. Rasulullah mengatakan, wahai Zaid, kamu kenal dua orang ini? Saya kenal ya Rasulullah. Ini ayah saya, ini paman saya. Mereka datang untuk menebusmu, dan saya memberikan pilihan kepada kamu. Kamu pilih mereka atau kamu pilih saya. Zaid bin Harithah mengatakan, demi Allah, saya tidak akan mendahulukan siapapun di atas engkau ya Rasulullah. Tercengang orang tua dan pamannya. Kok bisa ada seorang anak lebih memilih budak, lebih memilih majikan daripada orang tua dan pamannya? Ini juga pengaruh barakallahu fikum apa ya kawan, pengaruh kebaikan. Yang namanya kebaikan itu kalau tidak pernah diungkit, mesti akan membekas di hati orang. Tapi kalau sudah sering diungkit, kebaikan sebesar apapun akan menjadi rendah, justru menyakitkan. Entah itu di dalam rumah tangga atau di mana saja. Kebaikan kalau sudah sering diungkit, jangankan sering diungkit satu kali aja, itu akan membuat orang yang dibaiki lupa, bahkan bisa jadi berubah menjadi benci. Tapi ketika Rasulullah SAW berbuat baik tanpa mengungkit, tanpa pamrih, Zaid bin Harithah membuat tercengang ayah dan pamannya. Kok bisa ada seorang anak lebih memilih menjadi budak, status sebagai budak? Itu yang ngantuk. Mulai lagi ngantuk-ngantuk. Status sebagai budak daripada harus memilih ayah dan pamannya. Kemudian setelah itu barakallahu fikum, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan di Makkah bahwa Zaid bin Harithah adalah anak saya sendiri. Maka orang tuanya, ayahnya dan pamannya pun merasa senang karena statusnya Zaid bin Harithah sudah dimerdekakan dan bahkan dijadikan bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sehingga mulai tersohor di Madinah seperti yang dikatakan di dalam riwayat hadis yang akan kita baca ini. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Yaqub bin Abdurrahman al-Qari an Musa bin Uqbah an Salim bin Abdullah an abihi annahu kana yaqul, hadis Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, kunna naqulu kana yaqul annahu kana yaqul ma kunna nad'u Zaid bin Harithah illa Zaid bin Muhammad. Kami selalu memanggil Zaid bin Harithah dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Mulai memanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Ini namanya at-tabanni, menisbatkan anak angkat kepada diri sendiri. Qala
hatta nazal al-Qur'an ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Sampai turun ayat Al-Qur'an, panggillah mereka dengan ayah-ayah mereka, itu lebih adil di sisi Allah. Qala Syekh Abu Ahmad, baik. Turun ayat ini sebagai larangan at-tabanni, atau menisbatkan anak angkat atau anak asuh kepada diri sendiri. Awalnya mereka memanggil semenjak Rasulullah mengumumkan di Ka'bah bahwa mulai hari ini Zaid adalah anak saya. Zaid bin Harithah bukan lagi dipanggil oleh Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Dan orang tuanya juga bangga karena merasa anaknya dimuliakan, apalagi menjadi anak asuh salah satu orang yang mulia di Quraisy, sehingga orang tuanya pun bangga. Maka orang-orang pun memanggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Turun ayat ini, panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka, karena itu lebih adil kepada Allah. Mulai turun ayat ini, semenjak turun ayat ini, maka terlarang. Yang dilarang bukan tabanni, bukan mengangkat anak, bukan mengasuh anaknya, tetapi menisbatkan anak angkat kepada diri kita sendiri. Kamu itu anak saya, ini ibu-ibu kamu juga, ibu kandung kamu. Bahkan dimasukkan di dalam kakak sebagai anak pertama atau anak terakhir atau anak berapa, dan itu muharram, dan itu haram dan tidak boleh. Urusannya berat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad zanna nafsah. Artinya orang seperti itu dia tidak sadar dia telah mengkultuskan dirinya orang yang berzina. Nah, tiba-tiba anak angkat dia katakan ini anak kandung saya, ini ibu kandung. Artinya berarti dia mengatakan istrinya telah berzina dengan bapaknya anak ini, atau dianya sendiri berzina dengan ibunya. Ya dan billah, dan itu enggak mungkin, tidak boleh. Yang kedua, resikonya juga nanti ke depan. Pada akhirnya ke depan dia akan minta waris karena dia merasa sebagai anak. Itu kemungkinan. Kemungkinan yang berikutnya, dia akan dendam ketika dia mengetahui bahwa ternyata selama ini dia dibohong. Waktu dia masih kecil, SD mungkin masih bisa dibohong. Begitu dia SMP, mulai mungkin diledek temannya. Kenapa? Dia melihat kakaknya, adiknya putih, dia sendiri hitam, mukanya lain sendiri. Dia sudah mulai curiga, mulai ada bisikan dari tetangga yang tahu bahwa itu anak pungut, bahwa itu anak angkat. Akhirnya dia dendam karena ternyata selama ini dibohongin oleh ayah dan ibu asuhnya. Akhirnya dendam, yang terjadi barakallahu. Maka tidak boleh. Semenjak itu akhirnya berubah status Zaid bin Harithah, yang tadinya dipanggil Zaid bin Muhammad menjadi Zaid bin Harithah. Kemudian ayatnya lanjutannya, fa illam ta'lamu aba'ahum. Kalau kalian tidak ketahui ayah mereka. Ini kan ketahuan ayahnya, Harithah. Kalau kalian tidak ketahui ayahnya, maka fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau kalian tidak ketahui ayah mereka, bisa jadi kalian jadikan saudara dalam agama. Ini saudara saya. Saudara apa? Nasab bukan. Saudara agama. Saudara seagama, sebangsa dan setanah air. Itu maksudnya, dimasukkan saudara. Naam. Atau terkadang di catatan sipil dimasukkan keponakan. Naam. Intinya saudara, ponakan saudara dalam seagama. Atau mungkin bisa dinisbatkan kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fulan bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdurrahman
bin Abdurrahim bin Abdul Razak, hamba Allah. Fulan bin Abdullah, hamba Allah. Semua adalah hamba Allah, semua manusia adalah hamba Allah. Kalau tidak diketahui ayahnya, na'am, maka ini sekali lagi larangannya berarti larangan at-tabanni, bukan larangan tabanni, bukan larangan mengasuh anak, mengangkat anak, memungut anak, tetapi larangannya adalah menisbatkan ke anak kepada anak angkat kepada diri sendiri. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla jodohkan Zaid bin Harithah dengan seorang wanita Quraisy. Seorang wanita Quraisy, Zainab. Nah, dinikahkan dan punya anak satu, Usama. Tetapi lama kelamaan istrinya merasa keberatan dan dia merasa takut berdosa kalau dia harus membangkang kepada suaminya. Daripada saya harus membangkang kepada suami, sombong kepada suami, merendahkan suami, saya dosa. Sementara kewajiban saya adalah taat kepada suami. Tapi dia merasa berat. Pertama dia merasa risih. Saya orang Quraisy asli bangsawan, nikah kepada Zaid, nikah dengan Zaid bin Harithah, bukan dari Quraisy, bukan dia mantan budak. Dia merasa berat statusnya. Dia mau dinikahkan karena dijodohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pengalaman bagi orang-orang tua yang terkadang memaksakan perjodohan kepada anaknya. Anaknya tidak mau, tapi pilihan orang tua. Yang namanya cinta itu nggak bisa dipaksakan. Sehingga dia paksa punya anak satu, tetap hati itu menolak. Lama kelamaan Zainab merasa berat. Dia mengingat, saya dari suku yang sangat mulia, namanya nikah itu juga ternyata perlu yang namanya sekufu. Nah, kemudian dia akhirnya mengeluh kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menasihati Zaid, amsik alaika zawjaka wa taqillah. Wahai Zaid, pertahankan istrimu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Zaid, ya Rasulullah, bukan saya enggak mau. Kalau saya mau, istri saya yang merasa keberatan. Mana saya hitam lagi? Dia enggak mau Dia enggak mau, daripada dia berdosa, dia tidak bisa tunduk kepada suami, dia tidak bisa taat kepada suami, daripada dia berdosa. Maka akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk selalu mempertahankan rumah tangga mereka. Namun pada puncaknya Zainab pun sudah tidak kuat. Akhirnya Allah Azza wa Jalla menceraikan mereka. Terjadilah perceraian Zaid bin Harithah. Kemudian setelah itu mantannya Zaid bin Harithah dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah pernikahan dan dinikahkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara. Ketika istrinya Zaid selesai masa iddah, kami nikahkan engkau. Satu-satunya wanita yang dinikahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Akad nikahnya langsung diambil alih oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan dinikahkan oleh manusia, bukan diberi mahar oleh manusia, bukan disahkan oleh manusia. Allah Azza wa Jalla nikahkan. Dinikahkan. Apa rahasianya dan apa hikmahnya? Karena orang-orang Arab memiliki keyakinan bahwa aib bagi seorang majikan menikahi mantan anak angkatnya atau mantan budaknya. Nah, saya punya anak angkat laki-laki, dia menikahi seorang perempuan, kemudian anak angkat saya menceraikan istrinya dan saya nikahi. Itu aib bagi orang Arab. Bahkan banyak mereka menganggap haram. Tidak boleh bagi seorang ayah atau seorang ibu menikahi
mantan daripada anak angkatnya atau mantan daripada mantan budak. Maka Allah Azza wa Jalla membatalkan keyakinan ini dengan Allah Azza wa Jalla menikahkan Rasulullah dengan mantan istri Zaid bin Harithah sebagai anak angkat beliau, sehingga keyakinan ini pun menjadi batal. Terjadilah pernikahan Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah, dengan mantan Zaid bin Harithah, dan Zainab pun jadi terangkat derajatnya. Ketika istri-istri Rasulullah berbangga-banggaan, masing-masing menonjolkan kelebihan. Aisyah menonjolkan kelebihan, yang ini menonjolkan kelebihan. Zainab mengatakan, satu kelebihan yang tidak kalian miliki. Kalian semua dinikahkan keluarga-keluarga kalian, sementara saya dinikahkan langsung oleh Allah Azza wa Jalla. Dari 7 lapis lagi. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, agar tidak ada dosa bagi kaum mukminin fi azwaji ad'iyaihim, di dalam menikahi mantan anak-anak angkat mereka. Itu hikmah daripada pernikahan ini. Dan ini sekilas tentang Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu ardah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.